Di sebuah desa kecil, seorang perempuan bernama Baijah. Ia dikenal sebagai sosok yang penyayang dan setia, terutama terhadap suaminya, Kampret. Hubungan mereka bagaikan dua sisi koin, tak terpisahkan meskipun banyak tantangan yang mereka hadapi. Kampret selalu berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan, walaupun harus melakukan persugihan babi ngepet. Di setiap senyum dan tawa yang mereka bagi, ada harapan yang terpatri di dalam hati mereka. Namun, kehidupan tenang Baijah dan Kampret berubah drastis pada suatu malam ketika tragedi menimpa Kampret pada saat melakukan persugihan. Saat Baijah yang penuh rasa cemas, pemandangan suaminya yang menghancurkan hatinya, mayat Kampret terbaring di tanah dengan luka mengerikan di tubuhnya. Rasa kehilangan menyelimuti Baijah seperti kabut tebal, menutupi harapan dan kebahagiaan yang pernah ada. Berduka atas kematian Kampret, Baijah merasakan amarah berkobar di dalam dirinya. Kenangan indah bersama suaminya kini diwarnai dengan darah dan air mata. Tak lama setelah itu, niat balas dendam mulai menguasai pikirannya. Siapa yang berani mengambil nyawa orang yang aku cintai? Dalam kepedihan itu, tak ada yang menyangka. Langkah pertama, Baijah menuju kegelapan baru saja dimulai. Sejak hari itu, hidup Baijah tak pernah sama lagi. Rasa kehilangan suaminya, Kampret, menjadi beban yang tak bisa terangkat. Ia menghabiskan hari-harinya dalam kesunyian, mengingat kembali momen-momen indah yang pernah mereka lalui bersama. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan, setiap benda yang mereka miliki menggugah rasa sakit di hatinya. Kematian Kampret bukan hanya kehilangan fisik, tapi juga kehilangan bagian dari jiwanya. Baijah merasa seolah potongan hatinya telah direnggut secara brutal. Dalam setiap bisikan angin, ia mendengar suara suaminya memanggil, dan dalam setiap kegelisahan malam, bayang-bayang Kampret menghantuinya. Namun, rasa duka itu perlahan berubah menjadi racun yang membakar dalam dirinya. Di tengah kebisingan pikiran dan kesedihan, kemarahan mulai menjalar. Baijah merasa bahwa hidupnya terampas dengan cara yang sangat kejam. Tak ada keadilan bagi Kampret, tak ada yang menghukum pelaku kejahatan itu. Ide balas dendam melintas di pikirannya, menyambutnya seperti teman akrab yang tak terduga. Ada yang berbisik di dalam hatinya, menginginkan agar orang yang bertanggung jawab membayar mahal atas tindakan kejam tersebut. Dengan semangat baru yang berbahaya, Baijah mulai merencanakan langkah-langkahnya. Dia pun teringat akan legenda kuno yang sering diceritakan oleh nenek moyangnya, tentang kekuatan gaib yang dapat memanggil makhluk dari dimensi lain. Muncul keinginan untuk memakai kekuatan. Itu meski tahu akan risiko yang mengikutinya dengan harapan bisa memperoleh pembalasan bagi suaminya yang telah pergi. Begitulah, dalam lautan kesedihan dan kemarahan, Baijah bersiap memasuki jalan gelap yang akan membawanya ke dalam dunia yang tidak dikenal. Jalan yang akan membentuk takdirnya dan membawa dia pada pilihan-pilihan yang mendebarkan serta berbahaya. Dendam telah memanggilnya, dan dia siap menjawab panggilan itu. Hari demi hari berlalu, dan Baijah terjebak dalam siklus kesedihan yang tak berujung. Tidur yang seharusnya memberikan ketenangan justru dikhianati oleh mimpi-mimpi buruk yang menampakkan wajah Kampret selalu tersenyum namun dipenuhi luka. Dalam mimpi tersebut, suaminya seolah berusaha mengisahkan sesuatu. Meski setiap kali Baijah ingin mendekat, sosok itu menjauh, seakan menariknya ke dalam kegelapan. Suatu malam yang gelap, saat bulan purnama bersinar terang, Baijah terjatuh ke dalam mimpi yang berbeda. Di dalam mimpinya, ia melihat Kampret berdiri di sebuah padang luas yang dikelilingi cahaya berkilauan. Sambil menggenggam sebuah benda yang bersinar, Kampret memandang Baijah dengan tatapan penuh harap. "Jangan biarkan kematian ini menjadi akhir," katanya, suaranya samar namun penuh makna. "Cari kekuatan yang telah lama tersembunyi." Ketika Baijah terbangun, hatinya berdebar dengan pemahaman baru. Mimpinya terasa begitu nyata, seakan ada pesan yang tak bisa diabaikan. Dia kemudian teringat cerita-cerita yang sering dibahas oleh neneknya, tentang mantra kuno dan kekuatan gaib yang bisa memanggil makhluk dari dimensi lain. Ada rindu yang mengalir ke dalam dirinya, menuntut untuk menemukan benda-benda elusif yang sering diceritakan sebagai sumber kekuatan. Berbekal tekad yang kuat, Baijah segera mencari lemari tua yang selama ini terabaikan di sudut rumah mereka. Dengan penuh harapan, ia mulai membuka pintu lemari. Di dalamnya, terdapat berbagai barang usang. Namun satu objek menarik perhatiannya, sebuah gulungan kain kuno yang tampak berdebu. Dengan hati-hati, ia mengambilnya dan membentangkan kain tersebut. Tulisan-tulisan kuno pada gulungan itu memancarkan aura misterius, seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Rasa percaya diri mula mendominasi hidup Baijah. Ia merasa seolah menemukan nadi harap yang hilang. Dengan keputusan bulat, dia bertekad untuk mempelajari mantra yang terdapat dalam gulungan tersebut. Baijah percaya bahwa kekuatan di dalamnya bisa mengubah takdirnya
membawanya lebih dekat untuk membalas dendam atas kematian kampret. Dengan keyakinan yang baru, malam itu Baijah bersiap untuk memanggil makhluk dari kegelapan. Dia akan menjadikan mantra tersebut sebagai jalan untuk meraih keadilan yang ia inginkan, meskipun menyadari bahwa langkahnya mungkin akan membawanya pada konsekuensi yang tidak terduga. Tanpa ragu, ia memulai ritual pertama, mengalunkan mantra, dan mengundang kekuatan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Perubahan besar sedang menunggu di depan mata, dan Baijah mengepak sayapnya menuju ketidakpastian yang penuh bahaya. Malam itu, di bawah cahaya bulan purnama yang menyinari seluruh desa, Baijah duduk di tengah ruangan, dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala. Dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan harapan, ia mempersiapkan diri untuk mengucapkan mantra yang terdapat dalam gulungan kuno. Suara angin berbisik, seolah mengingatkan akan risiko yang sedang ia ambil. Dengan hati yang berdebar kencang, Baijah mengangkat suara dan memulai pembacaan. Kata demi kata mengalir dari mulutnya. Resonansi mantra kuno menggema dalam kegelapan malam. Dinding rumah bergetar seiring dengan intensitas kata-kata yang diucapkan, dan Baijah merasakan aliran kekuatan magis menyusup ke dalam dirinya, menyalakan api yang membara di dalam hati. Tiba-tiba, langit di luar jendela menggelap, dan awan hitam mulai mengumpul. Dalam sekejap, cahaya lilin padam, dan suasana menjadi mencekam. Dalam keremangan itu, Baijah merasakan kehadiran yang lain, sebuah entitas yang kuat dan menakutkan. Dari kegelapan, sosok besar muncul, dengan mata yang bersinar tajam, dan rambut seperti ular yang bergerak-gerak. Itulah Gorgon. Makhluk mistis yang selama ini hanya ada dalam cerita-cerita tua. Gorgon melangkah masuk ke dalam ruangan, membuat udara terasa lebih berat. Suaranya dalam dan bergetar, mengisi seluruh ruangan. Kau memanggilku, Baijah. Sebuah niat yang gelap, namun kuat. Ucapnya. Bibirnya melengkung dalam senyuman yang angkuh. Kita yang hina dan penuh rasa sakit, dipertemukan dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Baijah mengangguk, meskipun ketakutan menyergap di dalam hatinya. Aku ingin membalas dendam atas kematian suamiku kampret. Berikan aku kekuatan untuk menghukum mereka yang bersalah. Katanya, suaranya tegas meski bergetar. Gorgon menatapnya dengan tajam. Balas dendam adalah jalan berbahaya, Baijah. Dalam perjalanan ini, kau akan memanggil lebih banyak dari sekadar kemarahan. Namun, jika itu yang kau inginkan, aku akan memenuhi permintaanmu. Lalu, Gorgon mengulurkan tangan, dan dari telapak tangannya, memancarkan cahaya gelap. Baijah merasakan aliran energi yang luar biasa. Di dalamnya terkandung kekuatan untuk mengendalikan dan menghancurkan segala sesuatu yang pernah menjadi miliknya, dan lebih dari itu, dia bisa membalas semua kejahatan yang menimpa hidupnya. Pembunuhan pertama akan menjadi fungsi kekuatanmu. Pilihlah dengan bijak, kata Gorgon sebelum menghilang kembali ke dalam kegelapan, meninggalkan Baijah terengah-engah dengan kekuatan yang baru ditemukan. Meskipun rasa takut mengintip, Baijah merasakan kebebasan baru dalam hatinya. Dia kini memiliki alat untuk mengambil kembali apa yang telah dirampas dari dirinya. Batinnya berteriak untuk memulai misi balas dendam. Dalam semangat yang membara, dia memutuskan bahwa hari ini akan menjadi awalan dari perjalanan penuh darahnya, perjalanan yang tidak hanya akan menghancurkan musuhnya, tetapi juga mengubah dirinya selamanya. Satu-satunya pertanyaan kini adalah, siapa yang akan menjadi target pertamanya dalam misi kelam ini? Hari-hari demi hari berlalu, dan kampung yang dulunya tenang kini dipenuhi suasana yang mencekam. Warga mulai merasakan ada yang tidak beres, terutama setelah beberapa kejadian aneh dan kematian misterius yang menghantui desa. Kebisingan kehidupan sehari-hari tergantikan oleh bisikan ketakutan, sementara Baijah, dengan kekuatan baru yang diperolehnya dari Gorgon, menyusun rencana balas dendam yang telah lama diidamkan. Baijah memutuskan bahwa target pertamanya adalah Syarif, salah satu lelaki yang dianggap terlibat dalam kematian kampret. Syarif adalah sosok berkuasa di desa, dikenal karena pengaruh dan kekayaannya. Banyak yang takut kepadanya, namun Baijah tahu, di balik semua itu, ada kerapuhan diuji oleh kekuasaan yang ia miliki. Di hatinya, Baijah meyakini bahwa Syarif adalah orang yang harus membayar atas duka yang ditanggungnya. Malam gelap menyelimuti desa saat Baijah, dengan kerudung hitam menutupi wajahnya, melangkah menuju rumah Syarif. Jantungnya berdegup kencang, rasa takut dan ketegangan bercampur menjadi satu. Namun, tekadnya untuk membalas dendam menggantikan rasa takut itu. Sesampainya di depan rumah Syarif yang megah, ia memanggil kekuatan Gorgon dalam batinnya, meminta kekuatan untuk menuntaskan misinya. Gorgon muncul, menghadirkan aura yang menakutkan. Kau siap, Baijah? Pembunuhan ini akan menjadi sinyal awal dari kegelapan yang akan membanjiri desa ini. Set Gorgon. Suaranya menggema di telinga Baijah. Ya, aku siap, jawab Baijah,
Entah bagaimana perasaannya campur aduk. Dengan izin Gorgon, Baijah merasakan kekuatan mengalir dalam dirinya. Dia bergerak ke arah jendela rumah Syarif yang agak terbuka. Dalam sekejap mata, ia memasuki kamar Syarif yang diselimuti kegelapan. Syarif yang sedang berdiri pulas, ia terkejut melihat Baijah, dan Baijah mendekatinya dengan hati-hati. Jantungnya berdegup kencang. Saat dia mendekat, mata Baijah mulai berkilau dengan cahaya gelap. Kekuatan Gorgon semakin menguat. Kau telah mengambil nyawa suamiku Syarif. Kini saatnya kau membayar. Ia berbisik, suaranya bergetar oleh emosi. Akan tetapi, sebelum Baijah melaksanakan rencananya, suara Syarif tidak terdengar. Syarif tidak bisa bergerak dan berbicara. Baijah kebisingan membuatnya terhenti sejenak, mempertimbangkan langkah selanjutnya. Dengan kecerdikan yang perlahan tumbuh di dalam dirinya, Baijah memutuskan untuk membiarkan kekuatan Gorgon bekerja. Sebuah keputusan penuh bahayanya, tapi kebencian telah menutupi jiwanya. Dia mengulurkan tangan ke arah Syarif dan memanfaatkan energi gelap itu. Sekilas, tubuh Syarif mulai bergetar, dan raut wajahnya berubah dari lelap menjadi ketakutan. Syarif merasakan hal aneh bangkit. Namun mata Baijah sudah menyala dengan energi yang mengerikan. Dalam hitungan detik, rasa teror menyelimuti Syarif. Dia merasakan sesuatu yang tak dapat dijelaskan, semacam ancaman yang mengerikan, membuatnya melangkah mundur. Satu pergerakan cepat, dan Syarif terjatuh ke lantai. Pipinya merah padam. Nafasnya memburu mulai keluar dari mulutnya. Tetapi Baijah merasa tidak ada penyesalan. Darahnya mendidih saat melihat Syarif hidupnya terpuruk di hadapannya. Dorongan untuk menyelesaikan apa yang telah dimulainya. Tetapi saat itu juga, ada keraguan yang mengintip ke dalam hatinya. Ketika Baijah melihat Syarif terbaring di lantai yang berlumuran darah di tubuhnya, pertanyaan muncul. Hatiku telah puas. Balas dendam benar-benar akan memberiku ketenangan? Baijah menyadari bahwa keputusan telah diambil. Dia telah memasuki jalan kegelapan yang dalam, jalan yang tidak hanya akan menghancurkan orang-orang di sekitarnya, tetapi juga menghancurkan dirinya sendiri. Baijah kini merasakan kekuatan. Tetapi di sisi lain, suara hati kecilnya mulai berteriak bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Malam itu, ia telah melangkah ke dalam dunia kegelapan, dan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kematian Syarif mengguncang desa, menghasilkan gelombang ketakutan di antara penduduknya. Kabar tentang insiden mengerikan itu menyebar dengan cepat. Dan, meskipun Baijah merasa puas dengan langkah pertamanya, dia juga merasakan beban berat di pundaknya. Setiap teriakan kematian membuat hati Baijah semakin terbenam dalam lautan gelap. Di pagi hari, setelah malam yang kelam itu, Baijah duduk sendirian di depan rumah, memandangi langit yang mulai cerah. Namun, cahaya pagi tidak mampu mengusir bayangan gelap yang terus menghantuinya. Dia merindukan suaminya lebih dari apapun dan di atas semua itu, dia merindukan hidup yang damai, tanpa rasa dendam dan keinginan untuk menghancurkan. Namun, saat dia mencoba tenggelam dalam kenangan indah bersama kampret, suara bisikan Gorgon membangkitkan kesadaran baru dalam dirinya. Ini baru permulaan Baijah. Dendamu belum selesai. Masih ada lebih banyak yang harus dibayar. Ujar Gorgon dengan nada yang menggentarkan. Di tengah ketidakpastian, Baijah terpaksa berhadapan dengan kenyataan bahwa dia kini terlibat dalam dunia berbahaya yang lebih besar daripada yang bisa dibayangkan. Bukan hanya Syarif yang berpotensi mengalami akhir yang tragis. Ada banyak pihak lain yang mungkin terlibat dalam kematian suaminya. Baijah merasakan goresan samar tanggung jawab yang baru. Ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang semua orang yang mungkin berkontribusi pada kejahatan yang telah merenggut nyawanya. Dalam kegelapan pikirannya, dia mulai merencanakan langkah selanjutnya. Siapa yang akan menjadi target berikutnya? Teringat pada percakapan di antara warga desa, ada beberapa nama yang muncul, termasuk lurah desa yang telah memfasilitasi kematian kampret, istri Syarif yang penuh duka atas kematian suaminya, dan ada juga penduduk desa yang bersedih atas kematian Syarif. Semua ini berputar dalam benak Baijah, membentuk benang jahat dari rencana balas dendam yang tak berujung. Kesedihan berganti menjadi semangat baru saat dia menyadari bahwa genggaman kekuatan Gorgon ada di tangannya. Dia bisa menggunakan semua ini untuk menghancurkan, untuk membalas. Saat malam tiba, Baijah bersiap untuk menghadapi malam kedua dalam misi balas dendamnya. Kali ini, targetnya adalah lurah desa. Baijah. Lurah itu pasti menanggapi kematian kampret dengan ketakutan dan kegelisahan. Ia akan pergi di tempat yang lurah berada. Baijah hatinya penuh dengan rasa kebencian. Dengan kebencian yang menyelimuti tubuh, Baijah bergerak menuju rumah lurah. Setiap langkah disertai debar jantung, dan suara-suara di sekelilingnya seolah ikut berbisik, mempertanyakan pilihan yang telah dibuatnya. Namun, semangat untuk menjaga nama suaminya tetap hidup membara dalam dirinya.
Sama seperti malam sebelumnya, Baijah melakukan mantra yang sama, memanggil Gorgon. Kali ini, makhluk itu muncul lebih kuat, gelap, dan lebih dahsyat daripada sebelumnya. Kau kembali, Baijah. Apa yang kau inginkan di malam ini? Tanya Gorgon, suaranya menggema penuh kekuasaan. Bawa aku ke tempat lurah. Dia harus membayar. Baijah menjawab tegas, tanpa rasa ragu. Kekuatan Gorgon mengalir melalui dirinya seperti aliran listrik. Dalam sekejap, Baijah menemukan dirinya berdiri di depan rumah lurah, merasakan getaran energi yang meresap. Dia bisa mendengar suara lurah yang berada di dalam rumahnya, suara tegang yang menandakan ketidaknyamanan. Tanpa berpikir panjang, Baijah menerobos masuk. Dengan niat membara, dia menciptakan bayangan gelap yang masuk ke dalam ruangan, mengalir seperti asap kental. Lurah terkejut saat mendapati sosok perempuan mata berkilauan berdiri di depannya. Siapa kau? Apa yang kau inginkan? Lurah bertanya, suaranya bergetar ketakutan. Pembalasan, teriak Baijah, dan dengan gerakan tangan yang cepat, dia memanggil kekuatan yang telah diberikan Gorgon. Bayangan gelap bergerak agresif, menyelimuti lurah dengan rasa teror yang mendalam. Keheningan memenuhi ruangan saat lurah terjatuh, merasakan napasnya tersengal dalam ketakutan. Mengetahui bahwa dia tidak dapat melarikan diri, wajahnya berubah pucat saat menyadari nasib yang menantinya. Bukan hanya Syarif yang merenggut nyawa, Anda, lurah, adalah bagian dari kegelapan ini. Baijah berseru, suaranya seperti petir menggema. Dengan satu gerakan, bayangan yang telah disiapkannya mencengkeram dada lurah, membawanya ke ambang keputusasaan. Saat lurah berjuang untuk mengatur napas terakhir, Baijah merasakan perasaan campur aduk. Apakah ini benar-benar keadilan? Atau hanya langkah menuju kehampaan yang lebih dalam? Dalam kesedihannya, dia mengingatkan dirinya bahwa dia tidak lagi menginginkan kekuasaan, tetapi keadilan untuk orang yang dicintainya. Darah mengalir, dan sosok lurah terbangun sekali lagi. Tetapi, entitas baru muncul di belakang. Baijah siakan menunggu untuk menyatakan keputusan terakhir. Dalam pikiran yang kacau, Baijah menemukan dirinya di persimpangan, memperdalam kegelapan yang baru dimulainya, atau mencari jalan kembali ke cahaya. Tapi dalam momen itu juga, dia tahu kini tidak ada jalan kembali. Dia telah memilih untuk melangkah ke dalam kegelapan. Dan bayang-bayangnya akan mengikuti jejak langkahnya selamanya. Dari kegelapan yang menelan lurah, Baijah merasakan sesuatu yang tak terduga, rasa kosong yang menyesakkan. Keberhasilan dalam pembalasan terasa pahit dan hampa. Dia berharap mendapatkan kepuasan setelah 2 nyawa direnggut, tetapi yang ia rasakan justru adalah kesedihan dan kebingungan yang mendalam. Sesaat setelah lurah terjatuh, kegelapan menghilang, tetapi bayang-bayang kegelisahan justru semakin mendalam. Baijah berdiri di ruangan itu, kebisuan menyelimuti, hanya teriakan lurah yang menggema dalam ingatannya. Itu adalah ketakutan dan kemarahan yang dialaminya, tetapi di sisi lain, Baijah juga merasakan perasaan lelah yang menyeluruh. Dia berusaha mengingat kembali alasan dibalik semua ini. Kampret tidak pernah menginginkan kekerasan. Dia selalu percaya pada keadilan dan kebaikan, bahkan ketika dunia tampaknya tidak adil. Baijah merindukan suaminya lebih dari sebelumnya. Dan rasanya, balas dendam ini hanyalah jalan yang mengarah pada kehampaan. Saat cahaya pagi menjelang, Baijah kembali ke rumahnya. Hatinya penuh dengan rasa sesal. Dia merasa seolah gelap menyelimuti jiwanya, mengubahnya menjadi sosok yang tidak ia kenali. Perasaan bersalah menggerogoti dirinya, menciptakan pertanyaan yang terus bermunculan. Apa yang telah aku lakukan? Pikirnya. Apakah ini benar-benar keadilan? Atau hanya siklus kebencian yang tak berujung? Siang harinya, meski rumahnya sepi, Baijah terbangun dengan perasaan putus asa. Sekarang saatnya menghadapi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya. Setiap detik berlalu terasa lebih menekan. Desakan untuk melakukan lebih banyak pembalasan hanya mengubahnya menjadi sosok yang tidak lagi bisa merasakan kemanusiaan di dalam dirinya. Dalam keputusasaan, dia kembali memanggil Gorgon, berdoa agar makhluk itu bisa memberikan pencerahan. Dalam suasana mencekam, sosok misterius muncul kembali. Kau telah melakukan pekerjaan baik, Baijah. 2 musuh terpenting sudah terhapus, ujarnya. Suara Gorgon yang mendalam bergetar di udara, memberikan kesan kekuatan luar biasa, namun juga kegelapan. Apakah ini keadilan? Apakah ini yang diinginkan oleh suamiku? Aku merasakan kekosongan, bukan keberhasilan. Baijah hampir berteriak. Perasaan bersalah dan penyesalan meluap-luap. Aku tidak ingin menjadi monster. Aku hanya ingin mendapatkan kembali hidupku. Gorgon terdiam sejenak, menjawab, apa yang kau cari, Baijah? Tidak bisa ditemukan di dunia ini. Kematian dan kegelapan merupakan bagian dari seni kehidupan. Namun jika kau ingin bebas dari beban ini, ada satu cara. Tolong ajari aku. Baijah mendesak.
merasakan harapan yang kembali membara. Dia tahu niatnya sudah terjun ke dalam kegelapan, tetapi jika ada jalan yang bisa memulihkan segalanya bahkan sekadar menghilangkan rasa sakit itu dia ingin mencobanya. Temukan cahaya yang kau cari di dalam dirimu, Gorgon berkata. Tetapi ingat, jalan ini penuh dengan ujian. Kau harus siap membayar tarifnya. Tarif apa? Tanya Baijah curiga. Kau harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagimu. Hanya dengan pengorbanan itulah, kamu bisa mendapatkan pengampunan dan kembali memperoleh ketenangan. Baijah merasakan tekanan berat pada pikiran dan hatinya. Dia mengerti bahwa pengorbanan adalah pilihan yang sulit. Dan hal itu bisa berarti kehilangan seseorang atau sesuatu yang sangat berharga, termasuk kekuatan yang telah ia peroleh. Namun, dia tidak mau terjebak dalam kegelapan selamanya. Kesedihan yang terasa tidak akan hilang tanpa pengorbanan. Pikirannya berputar, dan saat tatapan matanya teralihkan, teringat akan sebuah kalimat sederhana dari kampret yang selalu diucapkannya. Cinta adalah kekuatan terkuat di dunia ini. Meskipun cintanya telah tiada, Baijah harus menemukan kembali kekuatan di dalam dirinya sendiri, kekuatan cinta, bukan kebencian. Baiklah Gorgon, Baijah berkata dengan mantap. Jika itu yang diperlukan, aku bersedia melakukan pengorbanan. Apa yang harus aku lakukan? Gorgon mengangguk. Di sudut bibirnya muncul senyuman yang tidak bisa ditafsirkan. Ikuti kelasku. Dan saatnya tiba bagi pengorbananmu, aku akan menuntunmu. Malam itu, diiringi bayang-bayang gelap di sekitar, Baijah bersiap untuk menghadapi tantangan yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Dia tahu keputusannya akan membawa konsekuensi, tetapi harapan untuk menemukan kembali rasa tenang ada di ujung langit gelap yang membentang. Jalan menuju penebusan dimulai, dan saat Baijah mempersiapkan langkahnya, suara jantungnya berdegup semakin kencang. Dia bersedia menempuh perjalanan itu, tidak peduli seberapa dalam kegelapan yang harus dilaluinya. Akankah dia mampu menemukan cahaya yang pernah hilang? Dan apa yang akan dia korbankan untuk mencapainya? Waktu akan menentukan. Malam telah merayap kembali, menutupi desa dengan selimut gelap. Baijah, dengan hati yang penuh ketegangan, memasuki ruangan tempat Gorgon menunggu. Suasana mencekam, dan aroma mistis memenuhi udara, memberitahu bahwa ritual besar akan segera dimulai. Gorgon berdiri di tengah cahaya lilin yang bergetar. Wajahnya terlanjur dalam bayangan. Kau telah memilih dengan berani, Baijah. Tapi ingat, pengorbanan tidak pernah mudah. Apakah kau benar-benar siap menghadapi apa yang akan kau hadapi? Dengan keteguhan hati, Baijah menjawab, ya, aku siap. Aku tidak bisa terus hidup dalam kegelapan ini. Aku akan melakukan apapun untuk menemukan kembali kampret. Gorgon mengangguk, senyumnya menyiratkan persetujuan sekaligus peringatan. Maka kita harus memulai ritual ini. Ingat, tidak semua yang kau cintai dapat kembali, dan tidak semua yang kau korbankan dapat kau ambil kembali. Suara Gorgon membahana seperti guntur, menggetarkan seluruh tubuh Baijah. Dia merasa aliran energi kuat menyusup ke dalam dirinya, menghimpun kekuatan magis yang dahsyat. Saat itu juga, Gorgon mulai melukis simbol-simbol kuno di lantai dengan bahan-bahan alami, menciptakan lingkaran magis dengan penuh ketelitian. Berdiri di tengah lingkaran ini, dan fokuskan pikiranmu pada apa yang ingin kau lepaskan, perintah Gorgon. Baijah melangkah ke tengah lingkaran, jantungnya berdebar kencang. Dia menutup mata, dan mengingat semua yang telah terjadi, kehilangan suaminya, sakit yang dirasakannya, perasaan terluka dan marah yang membakar semangatnya. Semuanya terasa begitu nyata, namun saat ini dia harus siap melepaskannya. Dalam keheningan malam, dia mulai mengucapkan mantra yang diinstruksikan oleh Gorgon. Kata demi kata mengalir dari bibirnya, memanggil kekuatan luar biasa yang ada di dalam dirinya. Dalam hatinya, dia berdoa agar pengorbanan yang dilakukan dapat mengembalikan kedamaian yang hilang. Saat mantra terucap, lingkaran mulai bersinar dengan cahaya yang berkilauan, dan energi cahaya menyelimuti Baijah. Semua ingatan penuh kesedihan dan kemarahan mulai muncul ke permukaan, nyata, dan mengguncang hatinya. Dengan setiap detak jantung, dia merasakan ketegangan semakin kuat. Mendadak, kenangan akan kampret datang terbawa, sosoknya yang tersenyum lembut, mengingatkan Baijah bahwa cinta sejati tidak pernah mati. Setiap wajah orang yang pernah menyakitinya muncul, setiap detak emosi melanda, dan dia tahu inilah saatnya untuk memilih merelakan kesedihan atau menaruhnya di lapangan kegelapan. Seiring cahaya menguat, sebuah pilihan ada di hadapannya. Aku melepaskan semua yang telah merampas kebahagiaanku, teriak Baijah. Mengalirkan semua kesedihan, rasa sakit, dan kemarahan ke dalam lingkaran. Dengan setiap kata yang terucap, dia merasakan sesuatu yang berharga menyatu dengan energi cinta dan rasa sayangnya kepada kampret, menjadi bagian dari pengorbanan. Dalam detik-detik puncak,
Gorgon melonggarkan gagang tangannya, memberitahu bahwa saatnya telah tiba. Kini, untuk setiap nyawa yang kau ambil, 1 nyawa harus dikembalikan. Siapa yang kau pilih untuk kembali ke dunia ini? Saat kejadian itu berlangsung, sosok asli kampret muncul di bayang-bayang, tampak lemah namun berkilau. Baijah terhuyung dengan kedalaman emosinya. Aku ingin kampret kembali. Tapi saat kata-kata itu terlontar, Baijah merasakan satu hal. Dia juga harus melepaskan sesuatu yang juga berharga kekuatan yang selama ini telah dibangunnya. Jika kau memilih untuk mengembalikan cinta, maka harus ada yang lain yang kau lepaskan, kata Gorgon. Keberanian untuk melepaskan adalah hukum kehidupan. Hatinya terombang-ambing, dan Baijah menatap pada sosok kampret yang tampak menginginkan pelukan. Dia tahu dia tidak bisa mengorbankan lebih banyak jiwa. Kekuatan yang diberikan Gorgon adalah undangan menuju kehampaan. Dia tidak ingin menjadi monster atau terjebak dalam permainan kegelapan. Dengan perasaan berani, Baijah memutuskan. Tidak ada kekuatan yang lebih berharga bagiku selain cinta. Kembalikan suamiku kepadaku, dan aku rela melepaskan kekuatan ini. Mutualisme yang langka, hati yang besar. Sangat baik, Baijah. Gorgon menjawab. Dan saat itu juga, cahaya meledak di sekeliling mereka, menggemakan mantra agung. Semua energi yang terkumpul mulai bergetar dan menari, menghadirkan nuansa mistis yang tak terbayangkan. Dalam detik-detik berikutnya, Baijah merasakan terobosan luar biasa. Dan seolah kampret keluar dari bayang-bayang, dalam keadaan cerah dan penuh kasih. Kampret tersenyum, matanya berbinar saat dia mendekati Baijah, mencintainya seperti dulu. Namun, saat sosok itu mulai menghilang, Baijah merasakan kehangatan yang sama. Dia kembali ke hadapan suaminya, tetapi kekuatan Gorgon mengulurkan tangannya, menandakan bahwa pilihan telah dibuat dia tidak akan memiliki kekuatan magis lagi. Semuanya kembali sunyi, dan Baijah tersadar bahwa dia sekarang tidak memiliki kekuatan untuk membalas dendam. Namun, dia telah mendapatkan semua yang ia inginkan. Cinta sejatinya kembali. Dan dalam detik itu, Baijah seolah mendapatkan pelajaran hidup yang berharga. Bahwa cinta yang tulus lebih berharga dari kekuatan apapun. Setelah ritual selesai, kampret muncul dengan sosok manusia biasa. Walaupun itu bukan kampret, dan Baijah ingin kampret tidak pergi lagi, Baijah ingin hidup bersama suaminya yaitu kampret, justru kamu akan menerima sesuatu yang jauh lebih berharga, cinta dan kedamaian dari dalam hati. Setelah momen magis di tengah lingkaran, Baijah menyaksikan sosok kampret dengan mata basah. Baijah ingin hidup bersama suaminya, walaupun kampret adalah seorang jelmaan iblis yang menyerupai kampret, dia merasakan rasa syukur yang meluap ketika suaminya tersenyum lembut, seolah mengisyaratkan bahwa semua penderitaan dan pengorbanan Baijah tidak sia-sia. Kau rela melepaskan kekuatan demi aku? Tanya kampret. Suaranya hangat dan menenangkan, seolah tiada hentinya mengisi keberanian dalam hati Baijah. Ya, karena kekuatan yang sebenarnya ada pada kita, bukan pada balas dendam, melainkan cinta, jawab Baijah, sambil memeluk kampret erat-erat. Setiap detik dalam pelukan itu terasa seperti keajaiban, yang tidak ingin ia lepaskan lagi. Yang sebelumnya menjadi gelap, dan suram sekarang bertransformasi menjadi kehangatan dan cahaya. Meskipun Baijah merasa kekuatan gaib yang memperkuatnya telah hilang, ia kini menyadari bahwa ada kekuatan lain, kekuatan yang tak terlihat, tetapi lebih kuat dari segalanya. Kekuatan cinta dan harapan. Di balik pelukan itu, Gorgon menghilang dalam bayangan, tidak menunjukkan tanda-tanda, tetapi Baijah tahu bahwa makhluk itu telah mengambil jalan menuju pelajaran hidup baru. Dia merasa seolah Gorgon memberikan pelajaran bahwa terkadang, meskipun menggoda, kekuatan untuk menciptakan kebaikan bisa menjadi serupa dengan keinginan untuk membalas dendam. Saat itu, Baijah dan kampret berhenti mengingat luka yang telah berlalu. Mereka harus melanjutkan hidup. Pertama-tama oleh kenyataan bahwa desa mereka mengalami krisis setelah kematian Syarif dan Lurah. Penduduk desa beredar dalam ketakutan, dan banyak yang mulai berasumsi tentang keputusasaan yang terjadi di antara mereka. Kenapa bisa kampret hidup lagi, padahal dia sudah mati? Setelah beberapa waktu, Baijah meminta kampret untuk membantunya memulihkan desa. Bersama-sama, mereka melakukan diskusi dengan penduduk desa, meminta mereka untuk bersatu dan bangkit dari bayang-bayang ketakutan. Baijah bercerita tentang pelajaran yang dia terima selama perjalanan kelamnya, bahwa kebencian hanya akan melahirkan kegelapan, tetapi cinta dan kerjasama bisa mengubah segalanya. Baijah merancang kegiatan yang akan mengembalikan semangat desa, pertunjukan seni, kompetisi yang melibatkan semua warga, dan pertemuan untuk membahas bagaimana mereka bisa bersama lagi. Semakin banyak penduduk desa berdatangan, menyaksikan serta dalam kedatangan sosok kampret, mereka ketakutan memasuki era baru, yang diharapkan memberi kehidupan baru pada kampret. Waktu berlalu, dan warga desa perlahan ketakutan.
Penduduk desa mulai memperhatikan yang melanda. Dalam setiap acara yang diselenggarakan, tertawa dan kebahagiaan menggantikan nostalgia kelam yang membayangi masa lalu. Baija dan Kampret menjadi tokoh mengerikan di desa. Para warga bingung. Mereka kedatangan sosok Kampret yang berbicara seperti manusia. Bahkan, Kampret mengajarkan dan menyemangati satu sama lain, bersatu melawan ketidakadilan, dan menciptakan harmoni. Dengan dorongan penuh kasih dari Kampret, Baija melahirkan sebuah pergerakan untuk melakukan kebaikan bagi sesama, berbagi kasih, dan menjadi teladan bagi generasi berikutnya. Semua itu memberi pengalaman yang jauh lebih berharga daripada kekuatan atau keinginan untuk balas dendam. Keberanian Baija untuk kembali ke jalan yang benar menghadapi tantangan, dan ia melakukannya bersama orang-orang yang dicintainya. Cinta akhirnya mengubah desa mereka menjadi suatu komunitas yang saling mendukung, dan semua penduduk belajar untuk saling menjaga. Satu malam, saat melihat langit berbintang, Baija berterima kasih pada takdir yang membawanya melalui jalan berliku itu. Meski penuh dengan rintangan, perjalanan ini mengajarkan dia hal yang sangat berharga. Dia menyadari cinta yang tulus dapat menjadi cahaya yang menerangi kegelapan, dan tidak ada balas dendam yang bisa memberi rasa kedamaian sejati. Kita berhasil, sayang, kata Kampret dengan tatapan penuh cinta pada Baija. Ya, kita berhasil, jawab Baija. Dan di dalam hatinya, dia merasa damai. Dia tahu bahwa meski perjalanan ini tidak mudah, cinta mereka adalah fondasi yang kuat untuk membangun masa depan yang lebih baik. Dari kegelapan itu, Baija mengangkat kepala menatap langit. Cinta tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga mengubah desa menjadi sebuah tempat yang penuh harapan. Dengan setiap langkah ke depan, dia tahu bahwa dia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berarti, sebuah alasan untuk hidup dan untuk mencintai tanpa batas. Dan saat bintang bersinar terang di malam, Baija menyadari bahwa mereka kini berjalan menuju hari esok yang penuh cahaya.